Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ning Esti. Masih dalam bahasan subbab kaidah pencacahan, yaitu penerapan kombinasi dalam penjabaran binom Newton. Dalam menghitung atau counting, seorang matematikawan biasanya tidak menghitung jumlah dari objek-objek dalam suatu koleksi pada suatu waktu, tetapi lebih mencari untuk menentukan pola-pola dan hubungan di antara objek-objek yang memungkinkan mereka untuk menghitung dengan cara tidak langsung. Dalam hal ini, Blaise Pascal dari Perancis di abad 17 Masehi menemukan suatu aturan geometri sebagai susunan bilangan-bilangan pada koefisien binomial dalam bentuk sebuah segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal. Binomial ini ya, binomial. Apa itu binomial? Binomial ini ya, apa itu binomial? Catatan, binomial atau suku dua dalam bahasan A dan B ditulis dalam bentuk aljabar A plus B. Dengan A dan B adalah variabel-variabel real yang tidak nol. Jadi binomial itu atau suku dua dalam A dan B ditulis dalam bentuk aljabar A tambah B, di mana A dan B-nya adalah variabel-variabel yang tidak nol. Lalu pada tahun 1665 masih di abad 17, matematikawan dan fisikawan Inggris Isaac Newton menyempurnakan teori yang lengkap mengenai binomial yang digunakan hingga saat ini. Sehingga binomial sangat identik dengan nama beliau, binomial Newton. Nah, ini dalam binomial ya, binomial. Misalnya ini binomial A plus B. Nah, dia berpangkatan, A plus B pangkat 3 itu sama saja dengan A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Kemudian dua suku yang pertama ini dikalikan terlebih dahulu. A kali A kuadrat, A kali B, AB, A kali B juga AB ditambahkan sehingga menjadi 2AB. Kemudian B dikali B adalah B kuadrat. Dikalikan dengan suku yang ketiga A plus B. A pangkat 2 kali A adalah A pangkat 3. Kemudian yang 2AB kali A adalah 2A kuadrat B. Kemudian A kuadrat kali B juga A kuadrat B. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 3A kuadrat B. Demikian ya perkaliannya, satu persatu dikalikan. Sehingga hasil terakhirnya adalah koefisiennya 1A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah 1B pangkat 3. Nah, koefisien-koefisien ini ternyata berpola. Nah, yang menemukan polanya adalah Pascal ini. Berbentuk segitiga ini ya. Dari A plus B pangkat 0 itu 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 kecuali 0 ya. Barang bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. A plus B pangkat 1 koefisiennya adalah 1A tambah 1B. A plus B pangkat 2 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. A plus B pangkat 3 1A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3B kuadrat A tambah 1B pangkat 3. Coba kalau kita perhatikan jumlah pangkatnya ini, misalnya pangkat 2, jumlah pangkatnya selalu 2, A pangkat 2, A pangkat 1, B pangkat 1, dijumlahkan pangkatnya pangkat 2, B pangkat 2. A plus B pangkat 3, jumlah pangkatnya selalu 3, A pangkat 3, A pangkat 2B, B pangkat 1, kalau tidak ada apa-apanya berarti pangkat 1, ini juga pangkat 3, B kuadrat A ini juga pangkat 3, 2 tambah 1, B pangkat 3. Diperhatikan lagi coba, pangkat A-nya turun, pangkat A-nya turun, D3, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. B-nya naik, ini B pangkat tidak ada apa-apanya 1 itu berarti B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Nah, koefisiennya ini, koefisiennya 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 2. Ini yang berpola yang ditemukan oleh Pascal ini 1, 1, 1 ya.
pangkat 2 1 2 1 itu ya. Pangkat 3 1 3 3 1, pangkat 4 1 4 6 4 1, pangkat 5 1 5 10 10 5 1. Itu dari mana asalnya ya? Ini ternyata sudah diteliti itu berpola bentuknya. Pangkat A-nya perhatikan, pangkat A-nya turun ya, 5 4 3 2 1 0. B-nya naik, B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, B pangkat 5. Dan kalau ini pangkat 5, jumlah pangkatnya selalu 5. Setiap suku ini jumlah pangkatnya selalu 5, diperhatikan ya. Nah, kemudian ini ditulis koefisiennya, jadi koefisien namanya. Angka-angka yang di depan variabel itu koefisien. 1 1 1 1 2 1. Ini adalah berpola ya. 1 3 3 1. Ternyata duanya diperoleh dari atasnya nih. 1 tambah 1 2. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1 3 3 1 itu pada pangkat 3, A plus B pangkat 3. A plus B pangkat 4, koefisiennya 1 4, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1 4 6 4 1. Pangkat 5 koefisiennya 1 5 10 10 5 1. Nah, banyaknya suku ada berapa kalau pangkat 5? 1 2 3 4 5 6. Pangkat 4 banyak suku ada 5. Pangkat 3 banyak suku ada 4. Banyak suku itu 1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, ini namanya segitiga Pascal ini. Yang menemukan pola ini adalah Pascal. Ya, dinamakan segitiga Pascal ini punya keistimewaan, ini berpola ternyata ya pada binom. Ini binomial, ini dari dua suku ya. Suku 2. Nah, kemudian kita teliti lagi satu ini. Ternyata jumlah koefisien-koefisiennya ini 1, berarti 1 adalah 2 pangkat 0. Binom tadi 2 ya, dari 2 suku 2. 1 1 berarti 2 pangkat 1. 1 2 1 tambahkan 4 toh, berarti 2 pangkat 2. 1 3 3 1 ditambahkan berarti 8, 2 pangkat 3. Pada suku ketiga n sama dengan 3 itu jumlah koefisiennya, ini 8 adalah jumlah koefisiennya. Nah, kalau dijumlahkan koefisiennya adalah 2 pangkat 3. Pada n sama dengan 4, baris keempat ya, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4 ya, baris ke n itu. Nah, baris keempat ini pada pangkat keempat, 1 4 tambah 6 4 1 16, 2 pangkat 4. Pada saat n sama dengan 4, ini 2 pangkat 4. Nah, itu jumlah koefisien-koefisiennya daripada binom ya, perpangkatan binom. Kemudian nah, ini segitiga Pascal ya, Pascal. Kemudian disempurnakan oleh Newton. Newton menyempurnakannya dengan memandang ini dengan kombinasi. Kombinasi, Anda sudah kenal kombinasi? Kombinasi dari n unsur diambil r unsur adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Ini sudah pernah ya kombinasi sebelumnya, materi kombinasi. Nah, di Newton itu dipandang sebagai kombinasi. 1 itu adalah kombinasi dari 0 unsur diambil 0. 1 yang depan ini adalah kombinasi 1 0 kombinasi 1 1. 1 2 1 kombinasi 2 0 kombinasi 2 1 kombinasi 2 2. 1 3 3 1 ternyata itu kombinasi 3 0 kombinasi 3 1 kombinasi 3 2 kombinasi 3 3. 1 4 6 4 1 ternyata kombinasi 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4. Coba perhatikan kombinasi 4 3 ini hasilnya harus 4 ini ya, di sini 4 ya. Kombinasi 4 3 nih, 4 3 4 faktorial, 3 faktorial, 4 kurangi 3, 1 faktorial. Hasilnya 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial, ini sederhanakan ya. Nah, coret. Ini hasilnya tinggal 4 sama toh ini. Nah, ini itu sama ajaran kombinasi 4 3. Sekarang kombinasi 4 2, ini hasilnya sama dengan yang 6 ini. Nah, sama. Jadi pada segitiga Pascal ini Newton dinotasikan dengan kombinasi. Nah, binomial Newton adalah salah satu cara yang digunakan dalam matematika
untuk menentukan koefisien dari sebuah perpangkatan suku aljabar yang sangat banyak. Jadi tujuannya adalah menentukan apa? Koefisien. Ini koefisien ini adalah koefisiennya dengan binom Newton tadi dengan kombinasi menentukan koefisiennya. Nah, bentuk binomial Newton adalah salah satu perpanjangan dari segitiga Pascal tadi ya. Binomial Newton menggunakan prinsip kombinasi dari N diambil R. Ini sudah rumusnya kombinasi, sudah pernah. Kemudian ini kita kembali ke Newton tadi, ke segitiga Pascal yang dinyatakan dinotasikan dengan kombinasi tadi ya. Ini menunjukkan koefisien yang bawah sendiri nih, koefisien dari A plus B pangkat 5 untuk N sama dengan 5. Kalau kita tulis secara lengkap, ini ada di bawah bentuk ekspansi aljabarnya ini. A plus B pangkat 5 menjadi kombinasi 5 0 A pangkat 5 ditambah kombinasi 5 1 A pangkat 4 B ditambah kombinasi 5 2 A pangkat 3 B pangkat 2. Nah, Anda perhatikan ya ini ya. Ini ya polanya tertentu nih. Kombinasi 5 3 A pangkat 2 B pangkat 3. Kombinasi 5 4 A B pangkat 4. Kombinasi 5 5 B pangkat 5. Anda perhatikan kalau kombinasi 5 0 A pangkat 5 B pangkat 0 tidak tertulis B pangkat 1, ini B pangkat 1. Kombinasi 5 2 ini 2, kombinasi 2 ini B nya pangkat 2. 3 nya dari mana? 5 kurangi 2 ya. Ini soal jumlah selalu 5 pangkatnya. Nah, kalau pangkat 5 jumlah pangkatnya selalu 5. Setiap suku ini jumlah pangkatnya selalu 5. Yang sama kombinasi 5 diambil 4, B nya pangkat 4. Sama ya. Nah, contoh 1 misalnya. Tentukan koefisien daripada A pangkat 7 B pangkat 3 pada penjabaran A plus B pangkat 10. Nah, ini kita baru sampai kepada A plus B pangkat 5. Sekarang dengan adanya pola kayak gini, diharapkan bisa menjawab pertanyaan ini. Tentukan koefisien dari A pangkat 7 B pangkat 3 pada penjabaran A plus B pangkat 10. Kita lihat polanya. Koefisiennya berapa nih? A plus B pangkat 10. Kalau dijabarkan itu pasti ada 11 suku, ya toh 11 suku. Kalau ini kan 5 dan 6. Kalau 10 berarti ada 11 suku. Pada saat A pangkat 7 B pangkat 3, ini kombinasinya berapa di depan sini? Tuh ya. Jumlah pangkatnya ada 10 nih. Dengan memperhatikan pola di samping, koefisien dari A pangkat 7 B pangkat 3 adalah kombinasi 10 3, ya toh 10 3 jumlah pangkat. Sama toh yang antara ini 1 ini 1, 2 2, 3 3, berarti kombinasi 10 diambil 3. A pangkat 7 B pangkat 3. 10 faktorial, 3 faktorial, 7 faktorial. Biasa menyelesaikannya ini 7 faktorialnya disederhanakan, tinggal 10 dibagi ini 9 bagi 3 3, 8 nya dibagi 2 4 3 5 12 kali 10 120. Ini ada 120 koefisien dari A plus B pangkat 3. Ini lihat pola bisa untuk memprediksi mencari hasil yang pangkat lebih banyak ini. Kemudian ini masih di dalam binom Newton ya. Ini binom Newton pangkat 5 yang tadi, binom Newton. Ini di pangkat 5 ada 6 suku. Kalau pangkatnya N, saya ganti N. Sembarang N itu bilangan bulat ya. Nah, itu ada berapa? Ada N plus 1 suku pastinya. Nah, ini kalau dijabarkan A plus B pangkat N kombinasi N 0, A pangkat N, B pangkat 0. Ditambah kombinasi N 1, A pangkat N min 1, B pangkat 1. Dengan melihat pola di atasnya kita bisa menyimpulkan kalau pangkat N demikian. Sampai terakhirnya kombinasi N, A pangkat 0, B pangkat N. Nah, yang A itu pangkatnya berkurang. N min 1, N min 2, N min 3, N sampai A pangkat 0. Yang pangkat B nya bertambah dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat dan seterusnya sampai pangkat N. Gitu ya. Nah, berarti kalau nulis tambah kayak gini tambah bisa disingkat dengan menuliskan apa? Sigma, untuk sigma ini. Nah, nulis plus ditambah pertambahan itu bisa
diwakili oleh sigma ini. Membacanya gimana? A plus B pangkat N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. I-nya berjalan dari 0 sampai dengan N. I sama dengan 0 sampai dengan N. Kombinasi N diambil I, A pangkat N min I, B pangkat I. Jadi tulisan yang panjang ini memanjang bisa disederhanakan dengan sigma ini. Nah, kemudian ini awal mula dari teorema binomial Newton. Yang dimaksud dengan teorema binomial Newton adalah misal A dan B merupakan bilangan-bilangan real dan N sebuah bilangan bulat positif, maka A plus B pangkat N adalah sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi N diambil I, A pangkat N min I, B pangkat I. Ini yang dikatakan dengan binomial Newton. Diperoleh dari Pascal tadi ya. Contoh 2, tuliskan ekspansi dari A plus B pangkat 7. A plus B pangkat 7. Tanpa segitiga Pascal lagi ya, kita pakai ekspansinya pakai binom Newton ini. Penyelesaiannya A plus B pangkat 7 sesuai dengan teorema binomial Newton, sigma I sama dengan 0 sampai dengan 7, kombinasi 7 diambil I, A pangkat 7 min I, B pangkat I. Kalau kita ekspansi, kita jabarkan menjadi kombinasi 7 0, A pangkat 7, B pangkat 0 ditambah kombinasi 7 1, A pangkat 6, B pangkat 1 ditambah kombinasi 7 2, A pangkat 5, B pangkat 2. 5 dari mana? 7 kurangi 2. Ditambah kombinasi 7 3, A pangkat 4, 7 kurang 3, B pangkat 3. Ditambah kombinasi 7 4, A pangkat 3, B pangkat 4. Tambah lagi kombinasi 7 5, A pangkat 2, B pangkat 5. Tambah lagi kombinasi 76 A pangkat 1, B pangkat 6. Ditambah lagi kombinasi 77 A pangkat 0, B pangkat 7. Nah, ini jumlah pangkatnya selalu 7 karena ini pangkatnya 7. Jumlah pangkatnya setiap suku selalu 7. Nah, ya. Kemudian kita sederhanakan. Kombinasi 70 itu 1. Pangkat 7. Kombinasi 71 7. Kombinasi 72 itu 21. Kombinasi 73 35, kombinasi 74 35, kombinasi 75 21, kombinasi 76 7, kombinasi 77 1. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 1 kali B pangkat 0 itu 1, sehingga hasilnya menjadi A pangkat 7. 7 A pangkat 6 B pangkat 1, berarti 7 A pangkat 6 B 21. Nah, kayak gini ya hasilnya. Nah, itu sesederhananya. Kemudian ini masih binom Newton ini ya, teorema asal mula dari binomial Newton bisa kita kembangkan. Misalnya ini A plus B, saya ganti ini A min B, A kurang B pangkat N itu sama dengan A dari min itu dipandang plus tambah negatif B ya toh, pangkat N sama tuh ini. Nah, penjabarannya berarti sigma I sama dengan 0 berjalan, sigma I berjalan I sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi NI A pangkat N dikurangi I min B pangkat I. Benar sama ya, dipandang sebagai sebuah penjumlahan ya ini ya. Nah, contoh 3, tuliskan ekspansi dari X min 2Y pangkat 3 pangkat 3. Nah, penyelesaiannya X min 2Y pangkat 3 sama dengan sigma I berjalan sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi 3 diambil I, X pangkat 3 min I, min 2Y pangkat I. Kita jabarkan, teruskan ya. Yang hasilnya menjadi kombinasi 3 0, X pangkat 3 min 2Y pangkat 0. Ditambah kombinasi 3 1, X pangkat 2 min 2Y pangkat 1. Ditambah lagi kombinasi 3 2, X pangkat 1 min 2Y pangkat 2. Jumlah pangkatnya selalu 3 tadi, 2 2. Kombinasi 3 3, X pangkat 0 min 2Y pangkat 3. Nah, kita sederhanakan lagi. Kombinasi 3 0 itu 1, min 2Y pangkat 0 juga 1. Sehingga hasilnya hanya tinggal X pangkat 3 ini. Ditambah kombinasi 3 1 itu 3,
min 2y pangkat 1 itu min 2y, x pangkat 2 nya dikalikan ya ini ya, ditambah kombinasi 3 2 itu 3, min 2y pangkat 2 itu 4y kuadrat, x nya masuk, ditambah kombinasi 3 3 itu 1, x pangkat 0 juga 1, min 2y pangkat 3, min 8y pangkat 3. Nah, kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 plus kali min ya, min 6x kuadrat y ditambah 12xy kuadrat dikurangi 8y pangkat 3. Nah, contoh 4, tentukan koefisien x pangkat 3 dari ekspansi 2 plus x pangkat 9. Ini kita tidak suruh menjabarkan semuanya ya, mengekspansi semuanya, hanya menentukan koefisiennya saja. Koefisien x pangkat 3 dari ekspansi ini, x pangkat 3. Penjelasannya gimana? Koefisien dari x pangkat 3 pastinya kombinasi dari ini, karena pangkat 9 diambil berapa, 2 pangkat berapa, x-nya pangkat 3. Nah, jumlah pangkatnya itu ini 2 adalah suku yang pertama, x adalah suku yang kedua. Ini jumlah pangkatnya kan selalu berapa? Selalu 9, karena ini pangkat 9. Maka ini 2-nya nanti pangkat berapa? 9 kurangi 3 ya, 6. Kombinasinya ini sama dengan ini. Ini kombinasi 9 3. Nah, sehingga saya menjadi kombinasi 9 3, 2 pangkat 6 x pangkat 3. Tanda tanya ini diberi 6, yang ini diberikan 3 yang kombinasinya, ya toh. Nah, sehingga menjadi hasilnya jumlah pangkatnya 9 tadi. Nah, 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 faktorial dari 9 kurangi 3 ya, kali 2 pangkat 6 itu 64 x pangkat 3. Nah, sederhanakan 9 faktorial, 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, 3 faktorial 3 2 1 kali 6 faktorial, sederhanakan ini 6 faktorialnya, jadi coret ini ya 6 faktorialnya, ini disederhanakan. Nah, sehingga hasilnya tinggal ini ya, yang depan 9 dengan 3 dibagi, 8 dengan 2 juga dibagi, sehingga hasilnya 12 kali 7 84 kali 64, hasilnya menjadi 5376. Itu koefisiennya ini ya. Jadi koefisien dari x pangkat 3 pada ekspansi 2 plus x pangkat 9 adalah 5376. Nah, ini diantaranya pemakaian kombinasi pada binom. Latihan, tuliskan ekspansi dari 2x plus y pangkat 5. Tuliskan ekspansi dari 2x min 3y pangkat 4. Tentukan koefisien y pangkat 5 pada ekspansi x plus 2y pangkat 8. Tentukan koefisien x pangkat 2 pada ekspansi x min 2y pangkat 10. Silahkan dicoba ini latihannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.